Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bapak Ibu, pagi ini renungan firman Tuhan saya beri judul kejenuhan dan kejemuan. Saudara-saudara, saya menilai salah satu persoalan di akhir zaman ini, dan ini sedang melanda anak-anak Tuhan, yaitu sebuah keadaan jenuh dan jemu. Bapak Ibu, keluarga aku banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Saya tidak bicara dulu mengenai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Banyak sekali anak-anak Tuhan, saudara, mereka hidup di dalam kejenuhan dan kejemuan. Saya mau katakan, saudara, ini adalah sebuah permainan setan, permainan si iblis, di mana iblis sedang mendatangkan kekosongan, kejenuhan, dan kejemuan. Banyak sekali anak-anak Tuhan hidup di dalamnya. Mereka sekolah jenuh, mereka bekerja jenuh, mereka melayani Tuhan jenuh. Bahkan mungkin ada di antara mereka jenuh untuk hidup. Bapak Ibu, keluargaku, ini adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Ini sesuatu yang perlu kita halau, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita tidak terjerat dalam tipu daya si iblis, hidup di dalam kejenuhan dan kejemuan. Saudara, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, kenapa ada banyak orang hidup di dalam kejenuhan dan kejemuan? Saya menilai ada beberapa faktor, saudara. Yang pertama, mungkin dia sedang melakukan rutinitas yang membosankan. Segala sesuatu dikerjakan hanya sebatas rutinitas, bukan menjadi gaya hidupnya. Lalu yang kedua, kenapa orang jenuh dan jemu? Mungkin mereka tidak mampu mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan atas apa yang dikerjakan. Melakukan sesuatu, ya sudah saya lakukan. Tidak pernah ada pelajaran yang menarik dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, saudara, mungkin ada kekecewaan dalam hati, sehingga perasaannya menjadi sia-sia dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Bapak Ibu, ketiga faktor ini mari kita koreksi dalam hati kita masing-masing. Kita tidak boleh hidup di dalam keadaan seperti itu. Mari kita buang rutinitas yang membosankan. Mari kita ambil pelajaran dari setiap yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, mari buang kekecewaan dalam hati atas apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, keluargaku, anak-anak Tuhan yang diberkati, mari bersama-sama kita akan belajar untuk tidak hidup di dalam kejenuhan dan kebosanan, kejenuhan dan kejemuan. Nah, saudara, Alkitab mencatat kitab Pengkhotbah pasal 1 ini adalah sebuah kitab tulisan Raja Salomo. Kita tahu dia raja yang hebat, penuh dengan hikmat, limpah dengan kekayaan karena dia adalah anak Raja Daud. Tetapi tahu gak, saudara, ketika Salomo hidup di dalam kemewahannya, ternyata Salomo mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Dia mulai terpengaruh dengan perempuan-perempuan asing sehingga dia menyembah dewa-dewi. Mereka mulai menyembah berhala. Dan pada akhirnya Salomo terjerat dalam sebuah kehidupan yang jenuh dan menjemukan. Makanya Salomo berkata dalam ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan. Bapak Ibu, hari ini saya mau kasih pelajaran yang menarik. Jangan pernah kita terkungkung di dalam keadaan kejenuhan dan kejemuan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mengalami kejenuhan dan kejemuan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Tentu, saudara, kita akan mencari pelarian yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, saudara. Engkau mulai malas beribadah. Engkau mulai enggan baca firman Allah. Lalu yang kedua, saudara, kita bisa jadi pribadi yang tidak tahu bersyukur. Bersungut-sungut terus dalam hidup. Kenapa? Jenuh, jemu. Lalu kita ngeluh, bersungut-sungut. Saya pernah katakan, bersungut-sungut itu adalah pujian buat setan, saudara. Lalu yang ketiga, orang yang jenuh dan jemu, maka dia mudah lemah dan putus asa.
dia mulai tinggalin Tuhan. Dia mulai cari solusi dengan cara dunia. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya hanya mau tegaskan kembali, anak Tuhan harus belajar bersyukur. Anak Tuhan harus lakukan segala sesuatu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Dengan iman kita katakan, aku tidak hidup dalam kejenuhan dan kejemuhan, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.